Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami boleh menjumpai Anda dalam program Suara Pengharapan. Dan kita akan bersama-sama bertemu untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan serta belajar merenungkan firman-Nya. Karena firman Tuhan itulah dasar kekuatan kita. Karena firman Tuhan itulah kita senantiasa hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan dengan pujian Serahkanlah. Haleluya. Apakah kau payah mencari-cari, dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang meninggi hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia berhenti, selalu kan panas, dan tak pernah dia janji selalu ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila taufan badai melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang meninggi hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Pada kaki
Yesus, serahkanlah. Haleluya, mari kita sama-sama berdoa datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kesempatan hari ini kami boleh kembali berjumpa dengan pemirsa dimanapun mereka berada. Kami yakin ini adalah suatu kesempatan yang indah untuk kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, untuk boleh kami bersama-sama merenungkan dan belajar firman-Mu. Karena kami tahu tanpa firman-Mu kami akan lemah, tanpa firman-Mu kami akan menjadi gampang mudah jatuh. Dan biarlah melalui pembelajaran firman Tuhan malam hari ini kami boleh dikuatkan, dan biarlah kami boleh senantiasa mendapatkan pengharapan baru. Karena kami yakin di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami boleh berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku, senang sekali kita boleh berjumpa hari ini. Dan kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan kali ini judulnya adalah serahkanlah kepada Tuhan. Ya, serahkanlah kepada Tuhan. Ya, mari kita sama-sama membaca dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Di sini dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Puji nama Tuhan, saudaraku. Berbicara tentang berserah, ya, boleh dikatakan sesuatu yang kelihatannya gampang-gampang susah. Ya, kenapa? Ya, saya katakan gampang-gampang susah. Kenapa? Kata berserah itu seolah-olah seringkali diartikan dengan hal yang pasif, tidak melakukan apa-apa. Tapi tahuilah saudara bahwa berserah walaupun kelihatannya hal yang sederhana, tapi tidak semua orang mampu melakukan. Karena apa? Ketika seseorang berserah, biasanya mereka harus menanggalkan segala keangkuhannya. Mereka harus menanggalkan segala kesombongannya dan merasa tidak berdaya dan merasa lemah. Ya, tentu saja banyak orang nggak mau kelihatan lemah. Justru ya, banyak orang berusaha dengan memanipulasi diri sedemikian rupa supaya kelihatannya kuat, supaya kelihatannya bagus, walaupun dalamnya keropos. Ya. Oleh karena itu saya katakan tadi apa? Berserah itu kelihatannya gampang, tapi tidak semua orang mampu melakukan. Ya. Mengapa sih kita harus perlu berserah kepada Tuhan? Ya. Bapak, Ibu, saudaraku, kalau ingin hidup kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, maka tidak mudah menjalani perhidupan ini. Kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Walaupun mungkin ada saat ini mungkin punya kedudukan, punya jabatan, ataupun punya kekayaan yang mungkin menurut saudara bisa andalkan. Tetapi ketahuilah, semua itu tidak bisa menjamin hidup kita tanpa masalah. Semuanya itu tidak menjamin hidup kita terbebas dari segala pencobaan ataupun belenggu masalah dan problem dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu berserah kepada Tuhan agar hidup kita selalu sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Memang tidak mudah, kecenderungan manusia adalah untuk apa? Selalu bisa menyombongkan diri, kelihatannya supaya kuat, kelihatannya supaya hebat, kelihatannya supaya wow dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kita manusia ini rapuh banget, ya. Saya katakan rapuh banget, ya. Kita nggak mungkin bisa hidup hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tanpa kekuatan Tuhan sebenarnya kita ini bukan apa-apa. Dan ketahuilah saudara, ketika kita menghadapi segala persoalan yang ada dalam kehidupan ini, ketika kita berusaha dengan kekuatan sendiri, ya, firman Tuhan mengatakan apa? Celakalah kalau kita hanya mengandalkan manusia. Tapi sebaliknya, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya ketika kita berserah, berarti kita memang benar-benar menyerahkan hidup kita sama Tuhan.
Memang di awal tadi saya bilang ya, kelihatannya dianggap lemah, dianggap sepele, dianggap tidak punya kekuatan. Tetapi itulah berserah, ya. Berserah berarti kita tidak menjalani kehidupan ini dengan kekuatan sendiri, tapi kita berserah mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, memang tidak gampang untuk berserah. Ya, di awal tadi sudah saya singgung. Ya, kelihatannya gampang, tapi tidak semua orang bisa melakukan. Karena apa? Ketika kita berserah, memang kita harus meletakkan segala keangkuhan kita. Kita harus meletakkan segala kesombongan kita, termasuk hal-hal yang kita banggakan. Ya, itu harus kita tanggalkan. Dan kita belajar berserah dalam rencana dan kehendak Tuhan. Berserah berarti kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita, baik dalam keadaan baik atau tidak baik, baik dalam masalah penderitaan, sakit, kesulitan, ataupun dalam keadaan sehat, sentosa, penuh, kebugaran, dan lain sebagainya. Yang jelas, ketika kita berserah, berarti kita sedang mempercayakan hidup kita dan mempersilahkan Tuhan untuk berkarya melalui dan di dalam kehidupan kita. Mengapa sih penting kita perlu berserah kepada Tuhan? Yang pertama, kita perlu berserah kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5-6 di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak, dan ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudaraku, untuk Tuhan bisa berkarya maksimal dalam hidup kita, tidak ada kata lain selain kita belajar berserah. Ya, walaupun berserah kelihatannya mungkin dianggap orang enggak, lemah, tak berdaya, tetapi justru itulah rahasia kekuatan kita. Ketika kita merasa enggak mampu, kita datang kepada Tuhan, kita mempersilahkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Dikatakan, dan ia akan bertindak. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Seringkali orang malu atau merasa diri nggak berarti ketika apa? Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita menanggalkan segala keangkuhan dan apapun yang biasa kita andalkan. Kalau saudara kaya, mengandalkan kekayaannya. Kalau saudara pintar, mengandalkan kepintarannya. Ya. Tetapi ketika kita berserah, justru ini adalah kesempatan yang terindah untuk mempersilahkan Tuhan berkarya melalui kehidupan kita. Karena untuk Tuhan bertindak secara maksimal dalam hidup kita, perlu penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya. Dan ketika kita berserah, dikatakan Filipi 4 ayat 13, ayat yang sering kita dengar, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Ketika kita berserah, maka kekuatan Tuhan turun atas kita. Ketika kita berserah, maka Tuhan berkarya dalam hidupmu dan hidupku. Berserah akan apapun yang terjadi, kita meyakini bahwasanya itu pasti yang terbaik. Ya, itu pasti yang terbaik. Ketika Anda berserah kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Ya, artinya apa? Kalau Tuhan yang bertindak, itu pasti yang terbaik untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, belajar selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kita berserah, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan melalui hidupmu dan hidupku. Ketika kita berserah, berarti kita mempersilahkan Tuhan untuk bertindak dengan caranya yang ajaib, untuk Tuhan menyatakan kuasanya secara luar biasa dalam hidup kita. Bahkan dikatakan ayat 6 tadi, ketika kita berserah, mungkin kita sedang
diremehkan orang, mungkin kita dianggap orang nggak ada. Tapi kalau saudara hidup benar, berserah kepada Tuhan, dikatakan dia akan memunculkan kebenaranmu itu seperti sirat, seperti terang, dan hakmu seperti siang. Artinya apa? Tuhan sendiri yang akan membela. Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasanya dengan caranya mungkin yang tidak pernah terpikirkan. Ketika kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Oleh sebab itu, milikilah penyerahan penuh kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik, bahwa Tuhan pasti akan menyatakan segala kuasanya dalam hidup kita ketika kita memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan. Saudaraku, berserah kepada Tuhan membuat Tuhan akan bertindak secara maksimal dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu berserah kepada Tuhan? Ya. Mari kita baca dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku, ketika kita menyerahkan hidup kita, manusia seringkali yang datang dalam kehidupan kita adalah seringkali kita dihinggapi rasa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Dalam kehidupan ini banyak yang kita takutkan, banyak yang kita khawatirkan. Kalau kita nggak punya kerjaan, kita juga sudah khawatir mau makan apa, bagaimana memenuhi kebutuhan kita. Ya. Kalau seorang mahasiswa, seorang pelajar, kalau aku nggak bayar, mana bisa aku ikut ujian? Khawatir. Ya. Bahkan apapun yang datang dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki sikap pesimis, itu ujung-ujungnya mendatangkan kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan malam hari ini mengajari kita, apa yang menjadi khawatirmu, apa yang menjadi kecemasanmu, apa yang menjadi kegalauan hatimu, mari serahkan kepada Tuhan. Dikatakan, ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, Tuhan akan menyatakan kuasanya untuk memelihara hidup kita. Tuhan akan menyatakan kuasanya untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Karena inilah yang Tuhan kehendaki, agar kita belajar berserah kepada Tuhan, sehingga pemeliharaannya nyata terjadi atas hidup kita. Orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, hidupnya pasti diperhatikan oleh Tuhan. Hidupnya pasti akan ditopang oleh tangan Tuhan, sehingga dia tidak pernah kalah, sehingga dia tidak pernah menyerah. Saudaraku, Tuhan menghendaki agar kita jangan dipenuhi ataupun dikuasai dengan kekhawatiran. Oleh karena apa? Oleh karena itu, kekhawatiran yang menyebabkan hidup kita jadi lemah, hidup kita jadi kendor, kekhawatiran kita itu mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, dan nanti Tuhan yang beracara, dan nanti Tuhan akan menyatakan kuasanya untuk memelihara hidupmu, untuk mencukupi segala kebutuhanmu. Daud dalam segala kelemahannya, dia pernah menyatakan kepada Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya apa? Ada saat-saat Daud ini merasa juga lemah, tak berdaya. Ya. Tetapi dikatakan ungkapannya dalam Mazmur 23. Ya. Tuhan itu seperti gembala yang selalu membimbing dia ke padang rumput yang hijau serta ke air yang tenang. Bahkan di situ dikatakan, kata takkan kekurangan aku. Berarti Daud selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Daud senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Filipi 4 ayat 11 mengatakan,
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, sebenarnya tidak ada hal yang harus kita khawatirkan. Hal yang membuat kita khawatir, Tuhan ngomong serahkanlah. Artinya apa? Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran. Saudaramu, ketika saudara tidak bisa mencukupi kebutuhan Anda, saya yakin namanya kekhawatiran itu selalu ada. Ketika saudara nggak bisa membayar hutang saudara, saya yakin hatimu dipenuhi dengan kekhawatiran. Tetapi apa yang sering kita lihat ketika orang khawatir, justru dia tenggelam dalam kecemasannya, justru dia tenggelam dalam kekhawatirannya. Sehingga ada solusi? Oh tidak, malah semakin terpuruk. Iya. Oleh karena itu nasihat firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara engkau. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Tuhan sendiri menjamin kalau kamu khawatir, serahkan kekhawatiranmu. Bahkan di Matius dikatakan, jangan kamu khawatir, burung di udara aja Tuhan pelihara, bunga di padang aja Dia hiasi, apalagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Masa sih Tuhan akan meninggalkan kita? Masa sih Tuhan akan membiarkan kita kelaparan? Masa sih Tuhan akan membiarkan kita terlunta-lunta dan meminta-minta? Pernyataan Tuhan dalam Matius ini ialah juga mengingatkan kita. Pak, bukannya kekhawatiran itu manusiawi? Kekhawatiran memang manusiawi. Tetapi ketika hidupmu dipenuhi dengan kekhawatiran, tetapi ketika hidupmu dikuasai oleh namanya kekhawatiran dan kecemasan itu, ya, maka hidupmu akan semakin terpuruk, maka hidupmu semakin merasa tak berdaya. Oleh karena itu, jangan pernah biarkan kekhawatiranmu itu menguasai hidupmu, kecemasanmu itu menghilangkan imanmu kepada Tuhan, menghilangkan percayamu kepada Tuhan. Kalau Tuhan ngomong burung aja dipelihara, bunga di padang aja dihiasi, apalagi kita anak-anaknya, apalagi kita orang-orang percaya. Oleh sebab itu jangan pernah berpikir bagaimana cara Tuhan menolong kita. Terkadang cara Tuhan itu tidak selalu seperti yang kita pikirkan. Saudaraku, kalau saudara punya masalah hutang, saudara pastinya pengen ya melalui si A si B yang saudara pikir orang kaya, yang saudara pikir orang yang lebih mapan. Ya. Anda berharap itu dipakai Tuhan sebagai caranya. Saya katakan belum tentu. Karena cara Tuhan itu kadang tak terselami oleh pikiran kita manusia yang terbatas. Cara Tuhan itu amat kreatif, cara Tuhan itu amat banyak dan tidak dibatasi oleh pikiran kita. Saya sering kali kalau ngomong secara kebutuhan, betapa sering kali saya selalu katakan hidup saya itu pas-pasan. Maksudnya pas-pasan itu bukan berarti nggak bisa makan, nggak bisa beli, ya. Pas pengen, pas Tuhan sediakan, ya. Waktu kita pengen sesuatu, pas ada. Nah, itu saya katakan hidupnya pas-pasan. Artinya apa? Selalu saya tidak pernah, ya istri saya sering kali kalau sudah nggak ada uang, ini sudah nggak ada uang, gimana ini? Ya berdoalah kita anak-anaknya sambil tetap berusaha, tetap bekerja keras. Ya. Apa yang kita khawatirkan, kita serahkan pada Tuhan. Tuhan beracara bahkan lebih dari yang kita pikirkan, bahkan lebih dari yang kita bayangkan. Hal itu terjadi ketika kita mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Di Alkitab ada seorang nabi, ya,
setelah peperangan mengalahkan nabi-nabi Baal, ya capek, ya dia menyendiri, ya di tepi sungai. Tapi apakah Tuhan biarkan dia mati kelaparan? Ya, Tuhan mengirim makanan melalui burung gagak. Bahkan di situ ada sungai, dia bisa minum. Artinya apa? Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan pelihara. Tuhan tidak pernah akan tinggalkan. Yang ketiga, kenapa kita perlu berserah kepada Tuhan? Ya, yang pertama tadi kita sudah belajar, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Yang kedua tadi kita sudah belajar, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya, pemeliharaannya, pertolongannya untuk memelihara kita. Dan yang ketiga kita baca Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Luar biasa. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Saudaraku, betapa kita sering khawatir tentang masa depan. Betapa kita sering khawatir ketika mencoba melakukan usaha ini itu. Ya. Bahkan kekhawatirannya itu kadang melebihi, ya, sehingga menguasai pikiran kita. Sehingga orang yang dikuasai kekhawatiran itu, saya pastikan dia tidak akan bisa melihat kuasa Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan kecemasan hidupnya itu tidak akan bisa melihat anugerah kebaikan Tuhan nyata dalam hidupnya. Amsal 16 ayat 3 ini, serahkanlah perbuatanmu. Artinya apapun yang Anda lakukan, apapun yang saudara rancangkan, apapun yang saudara cita-citakan, jangan lupa diserahkan kepada Tuhan. Ya, bukan berarti kita nggak boleh membuat rencana, membuat planning, membuat rancangan. Ya. Kita boleh membuat rencana, tetapi sekali lagi Alkitab katakan Tuhan yang menentukan. Artinya apa? Kalau rencana saudara tidak ada dalam rancangan Tuhan, kalau rencana saudara tidak diserahkan kepada Tuhan, ya, maka keputusan Tuhan yang terlaksana. Ya, artinya apa? Kalau kita tidak menyerahkan rancangan hidup kita, apa cita-cita masa depan apa yang kita serahkan pada Tuhan, ya, belum tentu jadi. Tetapi kalau kita mau menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan membuat segala sesuatunya berhasil. Di Alkitab ada contoh yang luar biasa, bagaimana seorang anak muda, walaupun dia masih muda, tetapi hidupnya takut akan Tuhan, mencari Tuhan, sehingga apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara, kalau membaca di Alkitab ada raja yang termuda, yaitu namanya Raja Uzia. Ya, dikatakan dia adalah mungkin raja yang termuda, karena saat itu usianya masih 16 tahun. Ya. Tetapi bagaimana kita melihat kepemimpinannya? Ya, walaupun di usia yang masih remaja, tetapi Tuhan bisa membuat semuanya berhasil. Karena apa? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena dia selalu hidupnya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Artinya apa? Kalau usia bisa memerintah bangsa Israel dalam usia yang muda, itu bukan semata-mata karena kekuatan, itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena itu dia selalu hidup mencari Tuhan, karena itu dia selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga apa saja yang diperbuatnya, Tuhan membuat semuanya berhasil. Walaupun secara pengalaman, namanya anak masih remaja, masih muda, dia bisa apa sih? Dia punya pengalaman apa sih yang bisa diandalkan? Ya.
Tetapi kita melihat walaupun usianya muda, tetapi apa yang dilakukannya, Tuhan membuatnya berhasil. Bahkan kehidupannya berdampak bagi masyarakat yang dipimpinnya. Bahkan Paulus pun menasihatkan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap kau rendah karena kau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Nah, kalau hidup kita bisa jadi teladan, kalau hidup kita bisa berdampak, maka Tuhan akan membuat semua yang kita lakukan berhasil. Asalkan kita mau menyerahkan segala apa yang menjadi rencana kita, dalam segala apa yang hendak kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat semuanya berhasil. Dan keberhasilan orang percaya, sekali lagi, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita hebat. Ya. Kalau saudara menganggap semua itu karena saudara, maka tidak ada artinya penyerahan hidup saudara sama Tuhan. Justru Tuhan berkarya secara maksimal dalam hidup kita karena kita mau mengandalkan Tuhan. Karena apa? Ciri-ciri orang yang berserah kepada Tuhan itu salah satunya adalah mengandalkan Tuhan dan hidup benar mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita, mungkin saudara masih muda, mungkin saudara bukan orang yang hebat, tapi kalau saudara mau melakukan apa yang saudara lakukan dan saudara serahkan kepada Tuhan, Tuhan katakan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Karena sumber keberhasilan itu bukan semata-mata karena kerja keras kita. Karena sumber keberhasilan itu bukan semata-mata karena kuat dan gagah kita, tetapi karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita terus hidup semakin hari, semakin mengasihi Tuhan, berserah kepada Tuhan. Bahkan apapun yang kita alami saat ini, mungkin kesesakan, kesukaran, himpitan terjadi dalam hidup saudara, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Mari kita tetap bersekun, berserah, menanti dengan sabar, menanti-nantikan Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupmu dan hidupku. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu. Mungkin orang boleh meremehkan atau melemahkan saudara, tetapi kalau saudara sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, berserah itu indah. Karena apa? Karena sesuatu yang terjadi itu pasti yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berserah, semua akan indah pada waktunya. Dan selalu ingat bahwasanya ketika kita berserah kepada Tuhan, kalau Tuhan membuat semuanya berhasil, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa berusaha untuk mencari kehendak Tuhan dan hidup benar melakukan kehendak-Nya. Dan biarlah Tuhan terus beracara bahwasanya ketika kita berserah, Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Asalkan kau mau datang padanya, dia pasti memberi kelepasan.
asalkan kau mau datang padanya, ya pasti memberi kelepasan. Bersandarlah, percaya padanya, Dia sumber kuasa pemulihan hidup. Yakinkan dirimu beroleh sesuatu, salah yang kau perlu pasti digenapi. Serahkan bebanmu kepada Yesus, Dia akan memberi kelegaan. Asalkan kau mau datang padanya, Dia pasti memberi kelepasan. Bersandarlah, percaya padanya, Dia sumber kuasa pemulihan hidup. Yakinkan dirimu beroleh sesuatu, segala yang kau perlu. Bersandarlah, percaya padanya, Dia sumber kuasa pemulihan hidup. Yakinkan dirimu beroleh sesuatu, segala yang kau perlu pasti digenapi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh belajar firman-Mu malam hari ini. Biarlah kami boleh semakin diingatkan bahwa kami tidak bisa melangkah dengan kekuatan kami sendiri. Bahwasanya kami menyadari kekuatan kami, pengalaman kami, kebisaan kami, semuanya ada batasnya. Ajar hidup kami untuk selalu berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berserah, semuanya Tuhan akan lakukan indah pada waktunya. Ketika kami mau berserah, berarti kami ingin mempersilahkan Tuhan terus berkarya di dalam dan melalui kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap pemirsa dimanapun berada. Mereka yang datang dengan segala beban berat, mungkin mereka memiliki beban sakit penyakit, mungkin mereka memiliki beban banyak hutang, mungkin mereka memiliki banyak beban persoalan yang rasa-rasanya tidak mungkin dia bisa lakukan. Tuhan, ialah Tuhan boleh menolong setiap orang-orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ialah Tuhan nyatakan kuasa-Mu terjadi atas kehidupan para pemirsa dimanapun berada. Dan ialah ketika mereka sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan kelepasan, Tuhan akan memberikan jalan keluar.
sehingga hidup mereka semakin lebih semangat, lebih sungguh-sungguh mencari dan mengasihi Tuhan dan hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap pemirsa dimanapun berada, apapun pergumulannya, dalam nama Yesus. Saat ini juga mereka memperoleh hikmat, saat ini juga mereka memperoleh ketenangan dan jalan keluar, sehingga dia cakap mengatasi segala apa yang terjadi dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus beracara melalui dan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam program Suara Pengharapan kali ini, dan ialah Bapak Ibu boleh terus semangat dan memiliki iman pengharapan, semakin percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekiranya Bapak Ibu ada respon, tanggapan, komentar terhadap program siaran ini, Bapak Ibu boleh memberikan respon di chat komentar di YouTube ataupun bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih Bapak Ibu buat segala perhatiannya. Shalom, sampai jumpa. Tuhan memberkati.